Halo, jumpa lagi di Top 5 News of the Week. Rangkuman berita sepekan yang sayang kalau kamu lewatin. Kita mulai berita pertama dari ajang balap WSBK Mandalika. Belum resmi bergulir, udah ada insiden aja nih. Jadi gini, salah satu kargo motor pabrikan asal Italia, Ducati, diduga kuat dibuka secara ilegal oleh pekerja trek dari penyelenggara lokal Mandalika Grand Prix Association. Bukan hanya itu, ada salah seorang YouTuber yang juga diduga ikut unboxing kargo motor tersebut. Nah, berita ini dikabarkan melalui koresponden media asing Speedweek. Mengetahui hal ini, tim Ducati marah besar karena kargo motor dibuka secara ilegal. Bahkan, dikutip dari majalah Speedweek, Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti marah-marah. Ada beberapa pihak yang melakukan klarifikasi atas kasus ini. Salah satunya adalah pihak Bea Cukai yang memastikan mereka bekerja sudah sesuai prosedur yang berlaku dan disaksikan oleh kuasa pemilik barang atau pihak lainnya. Ya wajar sih pihak Ducati marah, karena ini menyangkut riset dan teknologi dalam motor tersebut yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Apalagi yang menyangkut keselamatan para rider. Kepala Operasi Olahraga Mandalika Dylan Dilato mengatakan kasus unboxing ilegal tersebut sudah selesai. Pihak Ducati pun sudah menerima permintaan maaf. Mudah-mudahan masalah ini tidak berulang ya, karena kredibilitas kita sebagai tuan rumah akan dipertanyakan nantinya. Gimana menurut kamu? Di berita kedua, Jenderal Andika Perkasa selangkah lagi menjadi Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-9 masa sidang 2 tahun sidang 2001-2002 hari Senin 8 November 2021. Komisi 1 sebelumnya telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 6 November kemarin. Nah, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi, Jenderal Andika memiliki kekayaan sebanyak 179 miliar lebih. Kita lihat grafiknya. Kita berharap Presiden Jokowi segera melantik Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang sudah pensiun. Gimana menurut kalian soal berita ini? Di berita ketiga, perusahaan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali jadi sorotan. Permasalahan pelik di tubuh Garuda membuat maskapai plat merah ini bisa dibilang dalam keadaan kritis. Seberat apa sih beban Garuda? Coba kita lihat grafis ini. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo bahkan menyebutkan Garuda Indonesia secara teknikal bangkrut atau technically bankrupt. Lantaran ekuitas Garuda yang negatif hingga 40 triliun rupiah. Dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi 6 di DPR Selasa 9 November lalu. Kondisi pandemi memperburuk keuangan Garuda Indonesia dengan penambahan hutang sekitar 1-2 triliun rupiah setiap bulannya. Dengan mayoritas hutang sewa pesawat mencapai 128 triliun rupiah. Nah, atas permasalahan ini, BUMN tengah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar mau menyuntikkan dana 7,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Namun tentu rencana ini menuai tanggapan dari salah satu anggota DPR Komisi 6 fraksi Golkar, Misbahkun. Menurutnya pemerintah tidak seharusnya terus menyuntikkan dana kepada Garuda. Namun perlu ada perbaikan model bisnis. Gimana menurut kamu soal solusi menyelamatkan maskapai Garuda? Di berita keempat, sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang-Mojokerto. Hal ini terungkap dari surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari kepolisian yang diterima Kejaksaan Negeri Jombang Rabu 10 November kemarin. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari asisten rumah tangga Vanessa, Tubagus Jodi itu sendiri serta orang tua Tubagus Jodi.
Kepada polisi, sopir Vanessa ini mengaku dirinya sempat bermain handphone saat menyetir. Mengendarai mobil Vanessa dalam kecepatan lebih dari 100 km per jam hingga mengantuk saat berkendara. Bahkan, ada netizen yang menangkap layar saat Tubagus tengah menyetir dan mengupdate instastory-nya. Atas perbuatannya, sopir Vanessa pun terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Lantaran melanggar pasal 310 soal lalu lintas dan pasal 311 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Ancaman hukuman buat Tubagus Jodi? Nah, berita terakhir datang dari Istana Negara. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh yang telah berpulang. Gelar tersebut diberikan dalam upacara yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, hari Rabu, tanggal 10 November 2021 kemarin. Keputusan pemberian gelar juga dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 109 dan 1010 TK tahun 2021 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa. Udah pada tahu siapa aja tokohnya? Ada Tombolo Tutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu ada Sultan Ali Muhammad Idris, tokoh dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mungkin yang lebih banyak dikenal ini Usmar Ismail, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada Raden Arya Wangsakara, tokoh dari Provinsi Banten. Gimana menurut kalian soal berita terakhir? Kalau ada, tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian Top 5 News of the Week. Gue Banu Maulana, pamit undur. Sampai jumpa.